tugas ekonomi ya? Kira-kira kita harus ngapain? Nggak tahu Cel, aku juga bingung. Apa kita ngevlog lagi aja ya? Kayak kemarin ya? Iya. Ya boleh. Iya. Halo semuanya. Selamat datang kembali di vlog kita. Dan hari ini kami akan mengajak kalian untuk mengelilingi perbankan di Indonesia. Nah, sekalian juga kita mau wawancarain orang ya. Mengenai OJK, tapi sebelum itu Nah, di sini kita nggak cuma bahas nama bank doang loh. Kita juga bahas produk, suku bunga, sampai peran-peran OJK dan lembaga-lembaga keuangan. betul banget. Tapi sebelum itu, kalian ada yang tahu nggak fungsi bank itu apa aja? Nah, aku mau kasih tahu ya tentang sebenarnya bank itu bukan cuma tempat untuk nabung doang loh, tapi bank adalah layanan masyarakat yang menghimpun dana dari masyarakat itu sendiri dan menyalurkannya kembali melalui dua hal, yaitu bentuk kredit dan bentuk layanan lainnya. Nah, ada dua jenis bank utama, yaitu bank umum dan juga BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Nah, kalau bank umum itu adalah bank yang kita sering lihat sehari-hari kayak BRI terus BNI. Sedangkan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat itu tuh dia lebih fokus ke kredit kecil di daerah. Oh gitu. Taya, itu ada orang nih. Ayo kita wawancari. Gimana kalau kita tanyain tentang OJK? Ya, yuk. Jadi kita mau nyamperin orang. Kita ketemu orang nih di sini. Tuh. Kira-kira mereka tahu nggak ya tentang OJK atau LK? Yuk kita langsung aja. Yes, ayo. Kak. Mau ganggu, lagi sibuk ya? Enggak kok, Kak. Kakak mahasiswa Fakultas Ekonomi ya? Iya. Pas banget nih Kak, aku nih ada pertanyaan. Kakak kira-kira tahu nggak sih bedanya OJK sama LK itu apa? Nah, kebetulan aku tahu nih, kalau OJK itu adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana tugas utamanya adalah untuk mengawasi bidang keuangan seperti bank, asuransi dan lain-lain agar tertib dan aman. Sedangkan LK atau lembaga keuangan itu badan usaha yang bergerak di keuangan seperti yang kita bilang tadi, bank, asuransi dan juga lain-lain. Oh alah, kakak tahu banget ya tentang OJK sama LK. Jadi gitu guys, ternyata mereka berdua itu sangat penting. Kalau nggak ada mereka, ekonomi kita bisa chaos loh. Dan kepercayaan masyarakat bisa juga turun ya kak. Bener banget. Jadi mereka itu berguna untuk stabilitas ekonomi kita. Oke guys, itu aja. Hai semuanya, jadi sekarang aku mau jelasin tentang Bank Danamon. Sebagai lembaga keuangan bank umum di Indonesia, Bank Danamon menawarkan beberapa produk andalannya seperti tabungan Danamon Lebih, kredit multiguna, hingga kartu kredit yang suku bunganya berada di kisaran 2,5% hingga 3% per tahunnya. Tentu aja, Bank Danamon udah diawasi langsung oleh OJK. Jadi, semua transaksi yang kita lakuin itu bakalan aman. Dan kalian tahu nggak sih fun fact tentang Bank Danamon? Jadi, nama Danamon sendiri itu singkatan dari Dana Moneter. Yang dari awal berdirinya, Bank Danamon udah fokus di dunia keuangan. Keren kan? Baiklah, selanjutnya ada BNI atau Bank Negara Indonesia. Produk unggulannya ada apa saja sih? Ada BNI Taplus, BNI Gria untuk KPR, dan berbagai pilihan kartu kredit lainnya. Nah, suku bunga tabungannya sekitar 1% sampai 2% loh. Sedangkan kredit rumahnya bisa mencapai 7% sampai 8%. BNI diawasi ketat oleh OJK dan sebagai bank umum BUMN. BNI punya peran penting dalam mendukung perekonomian nasional. Fun fact, BNI bank pertama di Indonesia setelah merdeka loh. Itulah kenapa kadang juga disebut Bank 46, karena sesuai tahun lahirnya. Kalau bicara soal desa dan UMKM, gak lengkap nih tanpa BRI. BRI punya produk Simpedes dan Kupedes yang terkenal, plus layanan Brimo untuk transaksi digital. Suku tabungannya 1% sampai 2%, sementara kredit UMKM-nya bisa sekitar 6% sampai 8%. BRI tentu saja diawasi oleh OJK dan menjadi tulang punggung sektor mikro di Indonesia. BRI si rajanya UMKM, punya produk seperti Simpedes dan Kupedes. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak BRI itu bank tertua di Indonesia loh, didirikan pada tahun 1895. Dulu BRI melayani rakyat kecil di Purwokerto. Nah, selanjutnya ada
Cim Niaga nih, Cim Niaga itu bank swasta Indonesia yang suka bikin hal baru. Contohnya nih, mereka punya produk kayak tabungan ekstra, cicilan rumah ekstra, juga sama pinjaman pribadi. Jadi kalau nabung di deposito Cim ini, bunganya lumayan, sekitar 3-4% doang per tahun. Tenang aja, tapi bank ini diawasi sama OJK yang tadi aku bilang, Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai bank swasta, Cim juga bantu naikin pinjaman orang-orang untuk beli rumah ataupun beli barang-barang. Nah, Cim Niaga ini juga punya aplikasi loh di HP. Ya, dan dulu banget Cim Niaga ini punya bank pertama di Indonesia yang punya internet banking dari tahun 1991. Keren banget gak? Keren. Terakhir ada BTN atau Bank Tabungan Negara. Jadi BTN ini adalah bank yang berspesialis dalam kredit perumahan. Produk favoritnya ada tabungan BTN Batara, KPR subsidi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan juga kredit mikro. Jadi, suku bunga KPR subsidi BTN ini tetap di 5% loh. Rendah banget kan kalau dibandingkan dengan KPR biasa? Nah, BTN ini sudah diawasi oleh OJK dan juga menjadi lembaga keuangan nasional yang mendukung adanya program 1 juta rumah pemerintah. BTN ini adalah spesialis pembiayaan rumah untuk rakyat Indonesia. Dan fun fact, sejak zaman kolonial Belanda, BTN ini sudah fokus untuk membiayai rumah rakyat loh. Makanya sekarang mereka menjadi andalan buat program 1 juta rumah pemerintah. Aduh, enak aja udah terakhir-terakhir. Jadi masih ada satu bank lagi nih, yaitu Bank Mandiri. Nah, jadi Bank Mandiri itu merupakan salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia. Produk-produknya apa aja sih? Produk-produknya itu meliputi tabungan mandiri, kredit tanpa agunan, dan KPR. Suku bunga tabungan mandiri sendiri ada di kisaran 1-2%, sedangkan kredit rumahnya ada di kisaran 7-9%. Diawasi langsung oleh OJK dan termasuk lembaga keuangan BUMN, Bank Mandiri berperan vital di proyek infrastruktur dan korporasi. Bank Mandiri dengan berbagai layanan seperti tabungan dan KPR siap mendukung proyek besar nasional. BTW ada fun fact nih tentang Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu merupakan hasil gabungan dari 4 bank BUMN besar waktu krisis moneter 1998. Ibaratnya tuh kayak Avengers lah di dunia perbankan. Nah teman-teman, itu dia penjelasan tentang bank dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.